Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan belajar isomer. Kalau kemarin kita udah belajar tentang senyawa-senyawa hidrokarbon, maka dalam senyawa hidrokarbon itu ada isomer. Apa sih isomer itu? Isomer adalah dua senyawa yang berbeda tapi memiliki rumus molekul yang sama. Bagaimana contohnya? Kita lihat sini. Bapak punya dua senyawa, 1, 2, 3, 4 ya. C-nya ada 4, 2, 3, 4. Sama-sama C-nya 4. Kita beri nama dulu ya. C-nya 4, namanya apa ini? Ya betul, ini namanya butana. Oke. Nah, sekarang yang sana namanya apa? Lihat, rantai utamanya 3, ada cabangnya 1 di tengah di nomor 2. Ini namanya 2 metil propana. Oke. Kalau namanya beda, berarti mereka senyawa yang berbeda. Nah, tapi kita lihat, kita hitung jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. Hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Nah, ini disebut rumus molekul. Ini rumus struktur, ini nama senyawa, ini apa? Rumus molekul. Kalau yang sana ya. Yang sini C-nya 4 sama. 1, 2, 3, 4. Oke, C-nya 4. Hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya sama-sama 10. Hanya sama-sama 10. Ini rumus struktur, ini nama senyawa, ini rumus molekul. Kita lihat, nama senyawanya beda, berarti senyawanya beda. Tapi rumus molekulnya sama. Nah, ini disebut isomer. Oke ya, isomer adalah dua senyawa yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Contohnya butana dan 2 metil propana. Rumus molekulnya sama, C4H10, ini juga C4H10. Tapi kita lihat namanya beda. Ini butana, ini 2 metil propana. Kalau namanya beda berarti senyawanya berbeda. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menunjukkan cara untuk menentukan isomer-isomer dari senyawa yang sudah ada. Misalkan begini, ini ada senyawa hidrokarbon. Kita diminta untuk menentukan isomer-isomer apa aja dari senyawa berikut. Oke, yang pertama kita buat rumus struktur dengan jumlah C yang sama dengan senyawa tersebut. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, C-nya 5. Kita bikin C-nya 5 tapi strukturnya beda ya. Kalau yang terlurus, misalkan kamu buat yang ini bercabang gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5, tapi yang ini bercabang. Tentukan H-nya. H3. H ini berapa? Udah terikat 2, berarti masih nyisa 2. Ini C terikat 3, berarti masih nyisa 1 untuk H. Ini C terikat, kita geser aja ya. Terikat berapa? 1, berarti masih bisa mengikat H3. C terikat 1, berarti masih bisa terikat 3. Oke, kita beri nama. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya pentana. Oke. Kenapa pentana? Karena tidak ada gugus fungsinya, nggak ada rangkapnya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Rantai utamanya 4. Berarti butana. Ada cabang 1 metil di C nomor 2. Oke, ini namanya apa? 2 metil butana. Kita lihat, sudah jelas senyawanya beda. Oke, kita lihat, bikin sekarang rumus molekulnya. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Hanya berapa? 3, 2, 2, 2, 3. Berapa? 12. Hanya 12. Oke. Di sini sekarang C-nya berapa? 5 sama ya? Hanya berapa? 3, 3, 3. 9, 10, 11. Oh, 9, 10, 11, 12. Oh, hanya sama 12 tuh. Rumus molekulnya sama, senyawanya beda. Itu disebut isomer. Masih ada nggak sih isomer dari senyawa tersebut? Kita coba aja. Kamu coba lagi, misalkan seperti ini. Nah, di sini coba lagi ya. Mau begini Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini hanya berapa? Udah terikat 1 kan ya? Masih 3. Ini H udah terikat 1, masih 3 lagi. Ini 3, ini 3. Rantai utamanya 3. Berarti ini propana. Oke, propana nih. Wah, ini propana. Cabangnya ada 2 metil ya. Jadi
Ini nomor 1 2. 2,2 dimetil propana. Kita lihat rumus molekulnya. C-nya 1 2 3 4 5. C-nya sama-sama 5, hanya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 hanya sama dengan sama-sama 12. Nah, ini juga sama. Isomer dari pentana. Ini isomer dari pentana, ini isomer dari pentana. Bagaimana kalau kita bikin seperti ini? Boleh nggak? 1 2 3 4 5. Salah. Di sini. Pak, ini mah beda Pak, di sini Pak. Nah, kalau tadi sini kan, ini di sini. Kita cek aja. Ini hanya 3, ini hanya 3, ini hanya 1, ini hanya 2, ini hanya 3. Kita lihat namanya 1 2 3 4 butana. Ini metil, ini nomor berdua kan, itu 1 2 di sini ya. Nggak bisa, namanya sama, berarti ini sama aja. Bukan isomernya berarti, gitu ya. Oke. Lihat sini sekarang ada ada banyak jenis isomer ya. Bapak akan bahas dua dulu. Pertama isomer rangka atau isomer struktur. Yang selanjutnya ada isomer posisi. Bedanya apa sih? Kita lihat. Ini isomer rangka 1 2 3 4 5 6. Ada 6 C rantai utama. Nggak ada cabangnya. Namanya apa? Ini namanya heksana kan? Heksana. Kita hitung C-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. C-nya 6. Hanya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Hanya 14. Oke. Kita buat CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3. CH3. Ya. Kita buat isomernya. Hanya C-nya 1 2 3 4 5 6, hanya 3 2 2 1 3 3 14. Ini sama-sama C6H 14. Isomer. Kan isomer kan? Kenapa? Karena senyawanya beda. Ini namanya 2 metil pentana kan? 2 metil pentana. Kalau namanya beda, pasti senyawanya beda. C6H14. C6H14. Senyawanya beda, rumus molekulnya sama. Berarti ini isomer. Isomer apa? Isomer rangka atau isomer struktur. Maksudnya apa? Yang satu mau lurus, yang satu bercabang. Rangkanya beda. Tahu rangka kan? Atau kerangka. Kerangkanya beda. Kalau kita tulang ya, tulang rangka gitu. Ya. Rangkanya beda. Ini rangkanya lurus. Ini rangkanya bercabang, maka ini disebut isomer rangka atau isomer kerangka atau isomer struktur. Yang sebelah sana isomer posisi. Apa sih isomer posisi? Ini namanya apa? Apa? Oh iya benar. 2 metil pentana. C-nya 6, H-nya 14. Kalau mau membuat isomer posisi, kamu tinggal memindahkan posisi dari cabangnya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu pindahkan ke sini. Jadi isomer posisi. Tadinya 2 metil pentana, selanjutnya jadi 3 kan? 1, 2, 3 ya. 3 metil pentana. Kalau kamu lengkapi H-nya pasti sama. C6H14. Nah, yang ini beda ya. Yang ini yang berbedanya itu adalah strukturnya. Rumus molekulnya sama, strukturnya beda atau kerangkanya berbeda. Yang sana rumus molekulnya sama C6H14, yang berbeda apa? Posisinya, posisi di cabangnya. Yang ini di sini, yang ini di sini. Gitu. Satu lagi isomer yang Bapak jelaskan untuk kali ini adalah isomer geometri cis trans. Apa itu? Kita lihat dulu ya. CH3 rangkap di sini ada CH3 kayak CH3, CH2 serangkap CH2, CH3. Ini namanya apa? 2 butena. Ini 2 butena. 2 butena. Oke. Nah, Bapak akan hanya ini akan dikeluarkan sehingga terlihat ikatannya ya.
Jadi kita keluarkan H-nya biar terlihat ikatannya. Kan sih sebenarnya H mengikat C gitu ya. Kita keluarkan, diperlihatkan. Yang lainnya nggak usah. Ini nggak usah, ini nggak usah, yang ini aja. Ada dua kemungkinan cara penulisan H-nya. Yang satu hanya berendeng, bisa dua-duanya di atas atau bisa dua-duanya di bawah. Yang kedua berseberangan H-nya. Ini menghasilkan dua senyawa yang berbeda, gitu. Yang H-nya berendeng, berendeng itu apa? Sejajar dengan H-nya berseberangan. Oke, kita akan sederhanakan. Yang ini kan, ini sama aja dengan ini. Ini H, ini CH, 3. Biar enak kelihatannya. Nah, ini CH, 3. Sama ya? Hanya sejajar. Yang ini H-nya, ini CH, 3. Yang ini CH 3 dulu sini. Ini H. Untuk menentukan cis dan trans, kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini besar, kamu tulis besar. Ini kecil. Yang ini kecil. Yang ini besar. Yang ini besar. Yang ini tambahnya ini sama ini gedean mana? Ini kecil. Ini kecil. Ini besar gitu. Lihat, kecil sama kecil, besar sama besar sejajar. Besar sejajar dengan besar, kecil sejajar dengan kecil. Ini namanya cis. Jadi ini cis 2 butena. Yang ini besar, seberang. Nyebrang kan? Sejajar. Kecil nyebrang. Berarti ini trans 2 butena. Oke ya. Ya, kita lihat di sini ada senyawa. Senyawanya namanya apa ya? Nentuinnya gimana? Cari rantai terpanjang dulu. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cabang. Ini metil. Ini H, CH. Ini namanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa di sini hitungnya? Karena ini lebih dekat ke ujung si rangkapnya. Nah gitu. Berarti ini ada pentena, ada dua pentena. Ini kan? Ini panjang kan? 2 pentena. Cabangnya apa? Metil nomor 3. 3 metil. Namanya apa? 3 metil 2 pentena. Cukup. Tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita tanyakan adalah ini cis atau trans. Ini cis atau trans. Gimana caranya? Kita tinggal lihat. Oh, jangan mentang-mentang, Pak ini sama apa seberangan? Enggak. Yang lihat bukan sama atau enggaknya. Mana yang besar, mana yang kecil. Lihat ini. CH3, CH2 dengan CH3 gedean mana? Nah, ini kan. Ini bisa disingkat juga jadi C2H5 jumlahnya tadi kan. Ini kayak mana? Dan ini besar. Ini kecil. Ini besar. Ini kecil. Yang besarnya sejajar, yang kecilnya sejajar. Ini cis 3 metil 2 pentena. Oke ya. Nah, lalu kalau ini bagaimana? Ini cis atau trans? Ini besar, ini kecil. Bandinginnya sejajar ini ya. Yang ini sama. Ini bukan cis, bukan trans, karena sama. Oke? Jadi ini tidak bisa cis, tidak bisa trans. Jadi tidak bisa memungkinkan untuk isomer cis trans. Oke ya.